Halo guys, Richie di sini. Hari ini saya mau cerita sesuatu tentang yang jujur sampai sekarang masih ngebuat saya emosional setiap kali saya inget ini. Ini cerita yang benar-benar mengubah hidup saya. Bukan clickbait, bukan dibuat-buat. Ini cerita nyata dari hidup saya dan saya pengen berbagi sama kalian. Duduklah dengan nyaman karena cerita ini agak panjang tapi saya harap bermanfaat. Jadi, 3 tahun yang lalu, saya lagi duduk-duduk di kamar, tiba-tiba ada pesan masuk. Nggak ada yang spesial. Sebelum pesan ini masuk, cuma scroll TikTok, santai-santai aja. Saya lihat dari nomor yang nggak dikenal, nomor asing. Saya buka pesannya, dan apa yang saya baca itu cukup aneh. Pesannya cuma satu kalimat, hidup Anda akan berubah dalam 24 jam ke depan. Percayai proses, teman dari masa lalu. Saya apaan ya? Siapa ini orang? Teman lama yang nagih hutang, orang yang salah nomor, atau cuma spam chat? Saya langsung blok nomor itu dan abaikan. Kembali scrolling TikTok. Tapi 10 menit kemudian berbunyi lagi WhatsApp lain dari nomor yang berbeda. Pesan yang sama persis. Hidup Anda akan berubah dalam 24 jam ke depan. Oke. Sekarang jadi creepy. Saya blok lagi, tapi entah kenapa saya tidak bisa melupakan pesan itu. Seperti ada yang ditujukan khusus untuk saya. Saya pikir ini mungkin candaan dari teman-teman saya. Tapi saya tidak 100% yakin. Dan saya tidak tahu kalau pesan itu adalah pesan penting yang pernah saya terima. Oke, jadi keesokan paginya saya bangun. Hari yang biasa. Alarm jam 6.30 dari handphone berbunyi. Bangun ngumpulin nyawa, mandi, sarapan, naik motor. Sampai di kantor 8.30. Saya kerja di sebuah startup teknologi di Tangerang, bagian tim produk. Tidak terlalu glamor, tapi pekerjaannya berat. Banyak pertemuan. Jam 9, sekitar 20-30 menit setelah saya tiba, handphone saya berdering. Atasan saya, bos saya, dia bilang, Richie, bisa datang ke kantor saya. Ada yang perlu saya bicarakan. Bro, saat itu saya langsung nervous. Pernah mengalami ini. Bos nelfon tiba-tiba, Anda langsung pikir, aduh, apa yang salah? Apa ya, performa saya jelek? Apa saya bakal dipecat? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab sama otak pikiran kita. Saya berjalan ke kantornya dengan hati yang berdebar-debar. Saya masuk, bos. Saya duduk di mejanya sambil senyum-senyum. Richie, duduklah. Saya duduk. Dia bilang, Richie, performa kamu tahun ini luar biasa. Benar-benar bagus. Kemampuan kepemimpinan kamu, kerja keras kamu, semuanya berkualitas tinggi. Kami ingin mempromosikan kamu menjadi senior manager. Dan dengan itu gaji kamu naik 40%. Bro, saya kaget terkejut. Saya bahagia, tapi lebih terkejut. Ini adalah impian saya kan. Promosi yang saya tunggu-tunggu selama ini. Status senior manager. Tapi bos saya terus. Tapi ini ada masalah. Proyek ini lokasinya bukan di Jakarta. Saya tanya, kemana? Di sebuah kota sekitar 1,5 jam sampai 2 jam dari kantor tempat tinggal saya saat ini untuk 2 tahun ke depan. Dan saat itu semuanya berubah karena nama tempat yang disebutkan oleh bos saya itu adalah
tempat ibuku tinggal, kampung halaman saya. Dalam sekejap, saya tersadar. Saya sudah 2 tahun penuh, gak pernah pulang kampung, gak pernah ngeliat ibu saya. Saya sibuk dengan karir saya di Jakarta, dan saya mengabaikan orang-orang yang penting dalam hidup saya, terutama ibu saya. Saya berterima kasih kepada bos, merayakan diri sendiri, tapi jujur, dalam hati saya ada perasaan yang aneh. Seperti ada sesuatu yang hilang. Saya ngerasa kosong. Oke ya, lanjut. Jam 1 siang, saya lagi makan siang sendiri di kantin kantor, mencoba proses apa yang baru aja terjadi. Tiba-tiba saya mendengar suara, Richie, Anto. Saya menoleh. Ternyata teman lama saya dari universitas. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, mungkin sekitar 5-6 tahun. Dia duduk di depan saya dengan semangat bilang, "Wah, lama gak ketemu. Saya lihat kamu di LinkedIn udah sukses sekali, menjadi senior manager sekarang." Saya jawab, "Iya, baru dipromosiin barusan dan baru ngerubah status di LinkedIn. Saya sangat bersyukur." Dia tersenyum, tapi kemudian dia terlihat serius. "Itu bagus Richie, sungguh, beneran. Tapi boleh saya cerita sesuatu?" "Tentu aja." "Dulu saya seperti kamu, sibuk dengan karir, promosi, gaji, proyek-proyek, dinas. Saya pikir kalau saya mencapai level ini, kalau saya meraih ini, saya bakal bahagia. Tapi Richie, sampai orang yang paling kita sayangin hilang." Saya tanya, "Maksud kamu apa?" "Ayah saya meninggal 4 tahun lalu, bro." Saat itu saya diem. Kali terakhir saya berbicara dengan ayah, kami bertengkar tentang karir saya, kerjaan saya, dan apapun tentang diri saya. Dia bilang, "Kamu terlalu fokus bekerja. Kamu melupakan keluarga, melupakan ayah dan ibumu." Dan ayah saya meninggal keesokan harinya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya katakan. "Richie, berapa lama kamu udah gak pulang?" Saya jawab dengan jujur, 2 tahun. "Jangan tunggu, jangan sampai kamu menyesal seperti saya." Hari yang sama, jam 5 sore, saya sedang berkendara pulang dari kantor. HP saya berdering, nomor rumah. Saya berhenti. Kakak saya, "Richie, kamu di mana?" "Sedang pulang, Kak. Ada apa?" "Richie," ibu tanya, "kapan kamu balik kampung? Ibu sering bilang dia rindu kamu. Ibu ingin bertemu kamu." "Bro," nada suara kakak saya tidak marah, tapi tegas. "Tahu kan?" Saya jawab, "Nanti kalau ada kesempatan, Kak." "Kakak." "Richie, kamu ini, ibu udah gak muda lagi. Kamu pikir kamu punya waktu tak terbatas. Jangan sampai nyesel. Pulang akhir pekan depan, oke? Ini bukan permintaan," ucap kakak saya. Dan kakak saya langsung memotong telepon, menutup teleponnya. Saya duduk di kendaraan motor ini di pinggir jalan, kemudian menghidupkannya kembali dan berjalan menuju pulang. Karena teman saya benar, kakak saya benar. Saya tersadar kalau saya tidak menghabiskan waktu yang berkualitas dengan orang-orang yang paling saya sayangi, yang selalu ada untuk saya, yang tidak pernah mengeluh, ibu saya. Malam itu saya di rumah,
Saya berbaring di tempat tidur, TV mati, cuma HP-an aja. Saya scroll-scroll, memikirkan promosi, memikirkan relokasi, memikirkan ibu saya. Tiba-tiba WhatsApp lagi. Pesan lagi dari nomor asing. Saya membukanya, mengharapkan spam atau sesuatu. Tapi kali ini ada nama yang tertera. Ya, nama yang tertera di WhatsApp itu Pak D. Pak D saya, paman dari ibu saya. Saya jarang bertemu dengan Pak D, tapi saya kenal dengan dia. Pesannya panjang, saya membaca dengan perlahan. Richie, ini Pak D. Aku yang kirim pesan tadi, pesan yang bilang hidup Anda akan berubah dalam 24 jam. Aku kirim dari nomor yang berbeda karena HP aku kehilang kemarin. Richie, aku mohon, tolong ingatkan sesuatu kepada kamu. Ibu kamu kemarin masuk rumah sakit. Tekanan darah tinggi, dokter bilang penyebabnya adalah stres. Dan stresnya datang dari satu hal, dia jarang bertemu dengan kamu. Ibu kamu bilang kepada Pak D, anakku sukses, aku bahagia untuk dia. Tapi aku sangat merindukannya. Aku tidak tahu lagi bagaimana keadaannya di Jakarta. Ia sudah tidak pulang selama 2 tahun ini. Apakah dia bahagia? Apakah dia sukses? Baik-baik saja. Apakah dia masih ingat ibunya? Richie, hidup itu bukan tentang seberapa sukses Anda di karir. Hidup itu bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan. Hidup itu tentang orang-orang yang kamu cintai dan orang-orang yang mencintai Anda. Ibu kamu mencintai kamu lebih dari apapun di dunia ini. Jangan sampai kamu kehilangan orang yang paling menyayangi kamu hanya karena kamu terlalu sibuk dengan diri kamu sendiri. Jangan sampai kamu menyesal seperti kebanyakan orang. Tertulis Pak D. Bro, saya menangis. Saya menangis keras. Dalam waktu 24 jam, saya dapat promosi. Saya bertemu teman lama yang mengingatkan tentang kematian. Kakak saya menegur saya dengan kenyataan. Ibu saya masuk rumah sakit. Pak D mengirimi pesan itu untuk saya. Semuanya adalah tanda. Pesan itu jelas. Hidup kita, hidup Anda akan berubah dalam 24 jam. Dan benar-benar terjadi. Hidup saya benar-benar berubah. Saya langsung membuka aplikasi booking pesawat. Harga tiket mahal, tapi saya nggak peduli. Saya booking pesawat saat itu juga untuk segera pulang kampung besok pagi. Saya mengemas barang-barang saya dalam waktu 30 menit. Saya tidak tidur. Saya langsung ke bandara. Jam 4 pagi saya di bandara. Saya terbang pulang. Saya tiba di kampung sekitar jam 11 siang. Kakak saya menunggu di area kedatangan menjemput saya. Dia bilang, ibu saya masih di rumah sakit, tapi kondisinya sudah lebih baik. Saya langsung ke rumah sakit. Saya masuk ke ruangan ibu, dan dia menangis. Ibu saya menangis bahagia. Ibu, anak ibu akhirnya kamu pulang. Ibu sangat rindu padamu anakku. Kami berpelukan lama. Kami menangis berdua. Dan dari saat itu, saya membuat keputusan. Setiap bulan saya pulang ke kampung, minimal seminggu. Saya tetap menjaga karir saya, tapi dengan prioritas yang jelas. Keluarga itu nomor 1. Karir itu hanya alat untuk mendukung mereka. Uang, promosi, status, semuanya itu sementara. Tapi cinta dari keluarga, waktu yang kita habiskan dengan orang yang kita sayangi, itu permanen. Itu yang penting. Guys, saya ingin mengatakan sesuatu. Hidup itu lebih pendek dari yang kita pikir. Kita semua sibuk, kita semua punya tujuan, target, dan mimpi-mimpi. Tapi jangan sampai ambisi kita, karir kita, uang kita, jangan sampai semua itu membuat kita mengabaikan orang yang paling sayang kepada kita. Karena waktu itu yang paling berharga.
Dan waktu yang sudah berlalu itu gak akan pernah bisa diulang lagi, gak akan pernah bisa kembali lagi. Jadi kalau kita ada orang yang kita sayangi dan kita sudah lama tidak ketemu, hubungi mereka, kunjungi mereka, kirim pesan, tanya kabar pada mereka, katakan kepada mereka, kamu mencintai mereka. Jangan tunggu sampai terlambat, karena saya katakan kepada kamu, penyesalan itu berat bro. Dan saya tidak ingin kalian yang mendengarkan ini merasakan itu. Oke, terima kasih banyak udah mendengarkan cerita saya. Jujur, berbagi dengan kalian itu berarti banyak. Jangan lupa untuk subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Like video ini kalau cerita ini menyentuh Anda. Komen cerita Anda di bawah ini. Berbagi pengalaman Anda yang mungkin sama dengan saya. Saya bakal membaca setiap komentar. Video baru setiap minggunya akan ada. Terima kasih sudah mendengarkan ya guys. Sampai ketemu lagi. Dah.